kali ini kita akan belajar terkait pengantar hukum perdata. Nah, ini materi yang cocok banget nih buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Simak terus ya penjelasannya. Oke, kali ini kita akan bahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata. Nah, yang kedua, sejarah hukum perdata di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu terkait sistematika hukum perdata. Nah, hukum perdata material, pengertiannya yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Nah, subjek hukum di sini terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah orang pribadi atau naturalik person, dan yang kedua adalah badan hukum atau reh person. Kira-kira kenapa sih hukum itu perlu diatur? Nah, alasan pengaturannya yaitu mengatur hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Kemudian mengatur pula hak serta kewajiban para pihak. Dan yang terakhir mengatur hal-hal yang boleh ataupun tidak boleh untuk dilakukan oleh para pihak. Kemudian ada 3 tujuan dari hukum. Yang pertama adalah keadilan, kepastian, dan yang terakhir yaitu ketertiban. Namun hukum adalah suatu aturan main, jadi yang paling penting adalah ketertiban. Oke, next. Sekarang kita bahas terkait sejarah hukum perdata di Indonesia. Nah, yang pertama diawali dari Corpus Juris Civilis, yaitu hukum Romawi pada abad ke-6. Kemudian berlanjut pada Kode Sivil Prancis pada tahun 1807. Kemudian yaitu adalah BW atau Burgerlijk Wetboek Belanda pada tahun 1838 dan yang kemudian lahirlah Burgerlijk Wetboek Indonesia yang disebut pula KUH Perdata yang lahir pada tahun 1848. Dan atas ini semua berlaku suatu asas yaitu asas konkordansi. Nah, asas konkordasi yaitu memperlakukan secara sama. Kemudian dengan berlakunya politik hukum Hindia Belanda, maka terdapat 2 aturan dasar, yaitu yang pertama pasal 163 IS yang mengatur terkait penggolongan penduduk Hindia Belanda yang terdiri atas 3 golongan, yaitu yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Bumi Putra, yang ketiga golongan Timur Asing, Cina atau Tionghoa, dan bukan Cina atau Arab, Pakistan, India. Dan yang kedua yaitu dasarnya pasal 131 IS yang mengatur pemberlakuan hukum keperdataan untuk tiap golongan. Yang pertama nih, golongan Eropa berlaku aturan BW dan WVK. Untuk golongan Bumi Putra berlakunya hukum adat. Dan untuk golongan Timur Asing Cina berlakunya BW. Namun untuk golongan Timur Asing yang bukan Cina, sebagian besar dasar hukumnya menggunakan BW. Namun terkait dasar hukum orang dan keluarga tidak menggunakan BW. Dengan berlakunya politik hukum Hindia Belanda, maka timbullah dualisme hukum perdata di Indonesia. Nah, maksud dari dualisme hukum perdata di Indonesia ini apa? Yaitu berlakunya hukum perdata barat atau BW dan juga berlaku hukum perdata adat. Namun, hukum perdata barat atau BW ini ada beberapa bagian yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, sedangkan hukum perdata adat ini sendiri bersifat pluralistis. Maksud dari bersifat pluralistis itu apa? Karena hukum adat ini yang berlaku di masing-masing daerah, suku, ataupun kelompok itu sangat beragam atau berbeda-beda. Next, pembahasan yang terakhir yaitu sistematika hukum perdata. Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata itu terbagi menjadi 4, yaitu hukum perorangan atau pribadi. Yang kedua, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Dan yang keempat yaitu hukum waris. Dan menurut Undang-Undang atau BW, buku 1 itu berisi tentang orang. Buku 2 berisi tentang benda. Buku 3 berisi tentang perikatan, dan buku 4 berisi tentang pembuktian dan daluarsa.
Tentunya antara menurut ilmu pengetahuan maupun menurut undang-undang itu saling berkorelasi. Nah, ini ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa adanya beberapa peraturan dalam BW yang sudah tidak berlaku. Seperti adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dan yang terakhir ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan undang-undang perubahannya. Wah, gak kerasa nih pembahasan kami udah selesai. Buat teman-teman semua, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Kalau ada yang mau saran-saran, bisa banget nih. Langsung tulis aja di kolom komentar. Thank you semuanya. Dadah!